Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu RT dan RW di wilayah Puskesmas Batu Ceper. Perkenalkan, saya Istiqomah Raharjo dari Puskesmas Batu Ceper. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian formulir identifikasi masalah sebelum kita melakukan SMD atau survei mawas diri di bulan Januari. Nah, sebelumnya SMD atau survei mawas diri ini merupakan kegiatan untuk pengenalan, pengumpulan, serta pengkajian masalah kesehatan yang ada di wilayah setingkat RT atau RW beserta dengan kader kesehatan setempat yang dibimbing oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang paling penting yaitu untuk kita bisa mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di wilayah setempat gitu. Jadi kita bisa mengetahui masalah kesehatan serta kita bisa menentukan prioritas masalah apa yang paling menonjol di masyarakat setempat gitu. Sehingga ketika kita mengetahui prioritas masalah tersebut, kita bisa sama-sama untuk melakukan pemecahan masalah yang memang tepat untuk si masyarakat tersebut gitu. Karena kita sudah mengetahui, kita sudah mengidentifikasi, kita sudah menentukan prioritasnya. Nah, sehingga kita harapkan agar pemecahan masalah yang akan kita lakukan itu sesuai dan tepat untuk sasaran atau masyarakat. Nah, di sini ada identifikasi masalah kesehatan SMD yang ditulis atau diisi oleh ketua RT setempat. Nah, diharapkan Bapak atau Ibu RT dapat berembuk dengan warganya untuk pengisian formulir ini agar kita bisa mengetahui masalah apa sih yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Di sini ada 19 indikator kesehatan. Semuanya harus diisi apakah ada masalah atau tidak ada masalah atau memang tidak tahu ada masalah atau tidak di wilayah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa membubuhkan RT berapa, RW berapa, dan kelurahan apa di pojok kiri bagian atas. Serta melakukan tanda cantrang atau checklist jika memang ada masalah, tidak ada masalah, atau tidak tahu. Contohnya seperti ini. Di checklist kalau memang ada, tidak, atau memang tidak tahu di situ ada atau tidak. Nah, setelah membubuhkan tanda checklist seperti dengan contoh, Ibu dan Bapak RT wajib memberikan ranking pada masalah-masalah yang sudah diberikan tanda checklist. Nah, ranking ini hanya sampai 3 teratas atau 3 prioritas masalah. Nah, diharapkan ini dirembukan oleh masyarakat. Ternyata peringkat pertama di sini yaitu perbaikan gizi. Peringkat kedua ternyata perilaku merokok. Peringkat ketiga di kesehatan ibu hamil. Oh, ada peringkat keempat ternyata. Tapi peringkat keempat ini diabaikan saja. Kita hanya mencari 3 prioritas masalah teratas. Nah, dan kita uraikan masalah sesuai dengan masalah tersebut di indikator itu. Yang pertama, ternyata banyak balita yang kurus dan stunting di wilayahnya, sehingga menjadi prioritas nomor 1. Nah, kita uraikan masalah. Kalau memang ada beberapa masalah, kita bisa buat lebih dari 1 ya. Tidak hanya balita yang kurus, mungkin balitanya banyak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada lebih dari 1 masalah, bisa dibuat di uraian masalah. Nah, dukungan apa yang diperlukan? Jadi yang diharapkan masyarakat oleh tenaga kesehatan itu apa sih? Nah, dukungan yang diperlukan yaitu pemberian makanan tambahan untuk balita, penyuluhan gizi balita. Jadi dengan uraian masalah tersebut, Bapak RT serta masyarakat mengharapkan puskesmas dapat memberikan makanan tambahan untuk balita serta memberikan penyuluhan gizi balita di masyarakat. Sama nomor 2, nomor 3 pun juga seperti itu. Jadi banyak yang merokok, diadakan penyuluhan dan pemeriksaan tentang rokok.
banyak ibu hamil yang tidak periksa, diadakan penyuluhan atau kelas ibu hamil di wilayah. Sesuai dengan prioritas masalah, apa dukungan yang ingin atau diharapkan masyarakat oleh puskesmas. Selanjutnya, di situ ada kolom UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah. Nah, jika di wilayah ibu dan bapak terdapat posyandu, posbindu, posyandu remaja, kelas ibu hamil, atau pos UKK, ibu dan bapak dapat menilai apakah UKBM di wilayah kerja ibu dan bapak itu sudah baik, cukup, kurang, atau memang tidak ada, atau tidak tahu ada atau tidak. Nah, kalau memang dirasa cukup, kurang, atau tidak ada, ibu dan bapak bisa memberikan keterangan, misalnya kurang karena apa kurangnya, atau misalnya cukup atau kurang, petugas kesehatan datangnya telat, misalnya seperti itu, diharapkan tidak tepat waktu untuk kedatangannya. Misalnya tidak ada, ditulis keterangannya, tidak ada kelas ibu hamil di wilayah kami, tetapi banyak ibu hamil, diharapkan wilayah kami dapat dilakukan kelas ibu hamil di wilayah kami, seperti itu. Lalu dari identifikasi masalah dari RT tadi bisa dibawa ke RW. Nah, Bapak RW bisa melakukan identifikasi penyebab masalah kesehatan setingkat RW seperti formulir yang ada di depan. Jadi dari formulir identifikasi masalah setingkat RT, Bapak RW bisa menulis prioritas masalah apa saja yang didapatkan di setiap RT. Jika di beberapa RT terdapat prioritas masalah yang sama, dapat ditulis satu saja. Misalnya di RT 1 ternyata banyak balita yang kurus dan stunting. Di RT 3 sama, RT 5 sama juga banyak yang stunting, RT 6 sama juga. Nah, itu bisa ditulis satu saja, berarti masalah kesehatan prioritasnya yang pertama banyak balita yang kurus dan stunting. Nah, kalau misalnya berbeda dapat ditulis di nomor selanjutnya, seperti itu. Jadi semua prioritas masalah itu bisa ditulis. Yang ditulis itu uraian masalahnya, bukan indikator kesehatannya. Tadi kan seperti contoh di RT, indikator masalahnya yaitu kesehatan ibu hamil. Terus uraian masalahnya banyak ibu hamil yang tidak periksa. Nah, di situ yang ditulis di masalah kesehatan prioritas. Jadi uraian masalah yang di tingkat RT. Uraian masalahnya banyak balita yang kurus dan stunting. Nah, itu yang ditulis di masalah kesehatan prioritas di sini. Nah, jadi contohnya di sini yang pertama ternyata banyak balita yang kurus dan stunting. Setelah dihitung di tingkat RT, ternyata ada 7 RT yang prioritas masalahnya sama, balitanya kurus dan stunting. Seperti itu, jadi tulis di nomor 1. Terus penyebab masalahnya apa? Penyebab masalahnya, nah ini harus dirembukan. Bapak RT dan RW bisa merembukan penyebab masalahnya apa di tingkat RT itu. Ternyata bayinya tidak ASI eksklusif, MPASI-nya tidak bergizi. Gitu. Nah, sasaran kajian perilaku saat ini. Perilaku yang memang banyak dilakukan oleh masyarakat itu apa sekarang? Ternyata pola asuh orang tua dalam pemberian makanan bagi anak itu kurang, atau orang tuanya tidak tahu bagaimana pemberian makanan yang baik, sehingga yang dikasih kebanyakan sun, baru 6 bulan dikasihnya sudah sun, seperti itu. Jadi pola asuhnya kurang baik, atau dia tidak tahu bagaimana cara pemberian makanan tambahan yang baik untuk anak. Nah, perilaku yang diharapkan apa? Perilaku yang diharapkan pemberian makanan bagi anak sesuai dengan kebutuhan atau gizi seimbang, itu yang diharapkan. Karena apa tadi? Karena perilaku masyarakatnya untuk pemberian makannya sudah tidak bagus, jadi diharapkannya yang bergizi. Lalu rencana penyelesaian masalah mandiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat apa?
yang bisa dilakukan masyarakat apa ya? Nah, belajar untuk pemberian makanan anak secara mandiri, dibantu oleh kader misalnya, pendampingan oleh kader. Dukungan apa yang diperlukan? Jadi dukungan yang diharapkan oleh puskesmas, diadakan misalnya penyuluhan berkala dalam pemberian makan anak, seperti itu. Jadi dukungan yang diharapkan puskesmas bisa melakukan apa sih di wilayah kerja ibu dan bapak. Nah, itu bisa dibuat di dukungan yang diperlukan. Nah, seperti itu. Jangan lupa membubuhkan tanggal, tanda tangan dan paraf serta tanda tangan Bapak Lurah. Nah, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bersama-sama mengidentifikasi, mencari prioritas masalah dan mencari pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat. Sekian dulu paparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.